Yang diberkati Tuhan itu adalah yang dikaruniai untuk menikmatinya. Nah, ini dia. Orang yang sebenarnya diberkati itu adalah orang yang diberi kesempatan untuk menikmati, bukan untuk memiliki. Itu makanya saudara, kalau ada orang mengejar supaya memiliki, ia makanya terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi orang yang menikmati bukan untuk memiliki, itu adalah karunia daripada Tuhan. Ukuran diberkati itu bukan dari segi jumlah uang yang dia miliki, barang yang dia miliki, tetapi saudaraku, bagaimana dia menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan coba lihat firman Tuhan. Saya langsung saja mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama satu ayat. 1, 3. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sekali lagi saya baca demikian. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Katakan amin. Nah saudara, dari pembacaan ini saya memberi judul firman Tuhan ini, menikmati atau mengalami berkat Abraham. Kenapa saudaraku Abraham ini menjadi tolok ukur atau patokan bagi setiap orang percaya? Karena Abraham dalam hidupnya dicatat dalam Alkitab bahwa pada zamannya Abraham ini disebut sebagai orang yang sangat diberkati. Ya. Disebut sebagai orang yang banyak dan sangat diberkati. Tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang kedua dikatakan begini, bahwa adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dikatakan di sini bahwa Abraham itu sangat kaya dan sangat banyak ternaknya, perak dan emasnya. Kalau kita melihat kekayaan daripada Abraham, saudaraku, mungkin tidak ada sebanding dengan di zamannya ya, dengan yang lain pada waktu itu. Dia adalah orang yang dicatat sebagai orang terkaya. Kenapa? Karena kekayaannya, saudaraku, bukan ketika dia berada dan menetap di satu tempat. Sementara dia ke tempat persinggahan, ke tempat persinggahan, ke tempat persinggahan, ke tempat persinggahan. Bayangkan kalau zaman sekarang kontrak rumah, ya kan? Pindah-pindah kemah, pindah-pindah tempat, pindah-pindah rumah, tetapi dia disebut sebagai orang yang paling kaya. Nah, saudara, sebenarnya dari pemahaman Abraham ini dikatakan di situ bahwa Abraham ini menjadi patokan bagi kita sebagai orang-orang beriman pada hari-hari ini. Ya. Kenapa saudaraku? Karena Alkitab berkata di dalam pembacaan kita tadi bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, ya, dikatakan bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua mau diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, hanya macam-macam. Ada
ukuran-ukuran berkat bagi seseorang. Ada yang mengatakan bahwa ukuran berkat itu adalah uang. Sebenarnya uang tidak menjadi jaminan ukuran berkat, Bapak Ibu. Materi juga bukan menjadi ukuran berkat, tidak. Alkitab berkata bahwa yang diberkati Tuhan itu adalah yang dikaruniai untuk menikmatinya. Nah, ini dia. Orang yang sebenarnya diberkati itu adalah orang yang diberi kesempatan untuk menikmati, bukan untuk memiliki. Itu makanya saudara, kalau ada orang mengejar supaya memiliki, ia makanya terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi orang yang menikmati bukan untuk memiliki, itu adalah karunia daripada Tuhan. Ada orang saudaraku dikaruniai bisa makan yang segala macam bisa dia makan. Dia bisa makan daging, bisa minum ya macam-macam lah makanan yang bisa dia konsumsi. Tetapi saudaraku itu adalah satu kenikmatan bagi dia. Tetapi ada orang saudaraku, dia dibatasi sekalipun dia memiliki banyak. Bukan berarti dia tidak sanggup beli. Mungkin dia bisa sanggup membeli banyak makanan, tetapi dikarunia menikmati sudah dibatasi. Tidak heran sekarang ini orang-orang kaya saudara, secara materi mereka tidak bisa menikmati kekayaannya. Itu makanya Alkitab berkata ukuran diberkati itu bukan dari segi jumlah uang yang dia miliki, barang yang dia miliki, tetapi saudaraku bagaimana dia menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Dan saudara, saya percaya kita di tempat ini dikaruniai untuk menikmati. Katakan karunia menikmati. Haleluya. Nah saudaraku, kalau kita masih diberikan Tuhan, kita diberikan karunia untuk menikmatinya. Yang berikut saudaraku, ya, dikatakan bahwa kasih itu tidak bersyarat, ya. Kasih itu tidak bersyarat. Kasih Allah tidak bersyarat. Ia menerima kita apa adanya. Apa kondisi kita, bagaimana keadaan kita, ia menerima kita apa adanya. Tetapi saudaraku, mengenai berkat Tuhan itu punya syarat. Sekali lagi saya tulis begini, kasih Tuhan tidak bersyarat, tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Jangan dibalik. Ada banyak orang saudaraku berkata bahwa berkat Tuhan itu tidak bersyarat. Nggak apa-apalah diberkati semuanya. Tidak. Malah mereka berkata kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Oh harus begini supaya dikasih Tuhan harus begini. Enggak. Terbalik saudaraku. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Perhatikan itu. Ia mengasihi kita apa adanya. Tetapi berkat Tuhan itu ada syaratnya. Siapa yang menabur, itu yang menuai. Siapa yang memberi berkat, itu yang menerima berkat. Siapa yang menanam, siapa yang menanam, dia itulah yang menuai, yang memberi, yang menikmati, saudaraku. Artinya apa? Ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Jangan nanti berharap, oh diberkatilah Tuhan. Kalau tidak bekerja bagaimana diberkati? Ada pekerjaan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu makanya saudaraku jangan dibalik. Kasih Tuhan itu yang tidak bersyarat, tetapi berkat Tuhan itu tetap bersyarat. Nah syaratnya saudaraku, Abraham dalam hal diberkati ada beberapa hal yang dia lakukan. Nah kitalah yang membuat hidup kita diberkati, dan kita jugalah yang membuat hidup kita tidak diberkati. Ya, kita yang membuat hidup kita diberkati, kita juga yang membuat hidup kita tidak diberkati. Ya. Nah, perhatikan saudaraku, Galatia 3 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Perhatikan. Kalau kita adalah milik Kristus dalam ayat ini, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya apa saudara? Kalau kita menjadi milik Kristus, kita ini adalah orang-orang yang punya hak menerima berkat-berkat Abraham. Abraham itu dalam hidupnya sangat diberkati.
dan banyak berkat yang dialami. Bayangkan dia berkemah dari kemah ke kemah, dari hari ini dia berkemah di sini, besok pindah lagi ke tempat yang lain, didirikan lagi kemah. Besok pindah lagi ke tempat yang lain, didirikan lagi kemah. Bayangkan dia pindah-pindah, saudaraku. Tetapi dia adalah orang yang sangat kaya. Ya. Dan dikatakan siapa yang ada yang menjadi milik Kristus, ia juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, hanya orang di dalam Kristuslah yang berhak menerima janji Allah. Kenapa saudaraku Abraham begitu sangat diberkati? Yang pertama, ingat, yang pertama ini yang penting. Kenapa Abraham sangat diberkati? Karena ia seorang yang taat. Kenapa saudara? Karena dia adalah taat. Coba saudara baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Di sana kita coba telusuri, kita melihat saudara. Kejadian 12 ayat 1 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergi dari negerimu, dari rumah sanak saudaramu ke negeri yang akan ditunjukkan. Saudara, Abraham diberikan firman oleh Tuhan pergi ke tempat yang ia tidak ketahui. Dan ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Perhatikan, Abraham pada waktu dia disuruh pergi oleh Tuhan ke tempat yang ia tidak tahu kemana perginya, ia taat, saudara. Ia pergi, ia keluar dari rumah bapaknya, ia keluar dari sanak saudaranya. Kenapa dia harus keluar dari sana, saudara? Karena rumah bapaknya di situ penyembahan berhala. Karena di rumah bapaknya, orang-orang yang ada di rumah bapaknya semua adalah penyembah berhala. Makanya Allah berkata kepada Abraham, pergi dari rumah saudaramu, pergi dari rumah bapakmu, keluar dari rumah bapakmu. Kenapa? Karena rumah bapakmu tidak ada kebenaran. Di rumah bapaknya, di rumah orang tuanya, di situ penyembahan berhala. Lalu dia pergi, disuruh pergi kemana? Dikatakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri itu sekarang itu adalah Israel, saudaraku. Berlimpah-limpah susu dan madunya, kesuburan ada di sana. Ya, harus pergi keluar. Ia taat, ia tidak berkata kenapa aku harus pergi. Alasan kenapa Tuhan menyuruh dia pergi keluar dari rumah bapaknya karena satu, karena di rumah bapaknya ada penyembahan berhala. Dan yang kedua, kenapa Abraham disuruh pergi keluar dari rumah bapaknya? Karena di rumah bapaknya dia hanya menikmati kenyamanan. Kalau Anda sedang berada dalam kenyamanan hari-hari ini, engkau tidak perlu lagi memikirkan apa yang kau minum, apa yang kau pakai, semuanya disediakan, nyaman semuanya, aman hidupmu. Saya mau katakan, engkau hanya menikmati sebatas kenyamanan, saudara. Ketika Abraham tetap ada di rumah bapaknya, ia tidak akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika Abraham tetap berada di rumah bapaknya, maka saya percaya ia tidak pernah menemukan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau dia tetap berada di rumah bapaknya, maka saya percaya Abraham tetap begitu-begitu saja. Kalau dia tetap berada di rumah bapaknya, Abraham tidak pernah menikmati yang namanya kekayaan dan keberkatan daripada Tuhan. Kalau engkau berada pada kenyamanan saudara hari-hari ini, nyaman, semuanya aman, jalan dengan baik, semuanya berjalan lancar, sehat-sehat. Saya mau katakan engkau tidak bertemu dengan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Kenapa? Semuanya aman, semuanya ada dan tercukupi.
Tetapi hidup kita harus berada pada proses berjuang. Bagaimana kita harus menghadapi berbagai tantangan. Supaya apa? Kita belajar dari proses itu. Kita belajar bagaimana menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Itu makanya Tuhan berkata pergi. Kita tahu bahwa orang-orang di daerah asal Abraham itu termasuk anak saudaranya adalah para penyembah berhala. Karena itu Tuhan memerintahkan Abraham memisahkan diri dari mereka. Dan dikatakan ayat yang keempat, ia pergi. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama, kenapa Abraham sangat diberkati? Karena dia taat Tuhan. Katakan amin. Saudara, sudah taatkah saudara? Taat itu apa? Melakukan lebih dari yang diharapkan. Taat. Taat itu saudaraku kalau disuruh pergi umpamanya mencangkul 1 meter, ya, maka kita harus cangkul lebih dari 1 meter. Melakukan lebih dari yang diharapkan. Taat. Ya, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Taat. Mematuhi aturan-aturannya Tuhan, itu namanya taat. Kalau Tuhan berkata jangan buat begini, jangan buat. Kalau Tuhan berkata lakukan ini, lakukan. Itulah namanya taat. Melakukan tepat seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam hidup Abraham dia taat, saudaraku. Sampai satu kali nanti dia mengambil anaknya, ya, satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan. Ia taat. Ia tidak pernah ngomel. Ia tidak pernah membantah. Kenapa ini? Kenapa aku harus pergi keluar? Di sini sudah nyaman. Kenapa aku harus pergi keluar dari rumah bapakku? Di sini saja sudah nyaman. Tapi kata Tuhan, pergi. Dan Abraham mentaatinya. Coba satu ayat dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Ini kok 1 Korintus 6, 2 Korintus 6 ayat 17. Kita buka bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat 17. Di slide sudah ada ya. 2 Korintus 6 ayat 17. Ayo kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 6. 1, 2, 3. Ya, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini keluarlah dan pisahkan. Kenapa saudaraku Abraham harus keluar dari rumah bapaknya, harus dipisahkan dari rumah bapaknya? Karena memang di rumah bapaknya ada penyembahan berhala. Kita harus terpisah. Kita harus keluar dari pola, dari cara-cara duniawi ini. Saya mau katakan kepada kita, kalau saudara mau diberkati, maka Anda harus keluar dari kebiasaan dunia ini, harus keluar dari pola dunia ini, harus keluar dari cara-cara dari dunia ini, saudaraku. Maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita keluar dari cara dan sistem dunia ini? Sistem dunia berkata apa, saudaraku? Ya, apa kata dunia? Ya, dunia berkata, saudaraku, bahwa ketika engkau ketika ya, kita tidak kompromi dengan keadaan dan situasi, maka kita tidak pernah diberkati. Itu dunia mengatakan. Ya, makanya tidak heran saudaraku, orang-orang yang kompromi dengan kejahatan itu banyak uangnya. Tidak sedikit orang-orang ya tahu sama tahu lah. Apalagi sekarang ini kan pembagian pembagian bantuan. Ya tahu sama tahu lah, disunat sedikit kan nggak kelihatan. Itu namanya kompromi dengan dunia, kompromi dengan kejahatan, saudaraku. Dan itu makanya kita harus keluar dari cara-cara itu. Guru saya dulu waktu kecil mengatakan bahwa hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan, justru menghemat itu akan tetap berkekurangan.
Orang yang menyebar harta dengan luar biasa, justru itu yang diberkati oleh Tuhan. Bertolak belakang dengan sistem Alkitab, berbeda dengan cara-cara dunia, saudaraku. Itu makanya keluar dari cara-cara duniawi itu. Kalau engkau tidak kompromi dengan dosa, maka engkau tidak dapat duit. Itu namanya duniawi. Kalau engkau tidak nipu-nipu sedikit, engkau tidak dapat untung. Itu namanya sistem dunia. Kalau engkau tidak main-main dengan ukuran-ukuran, kalau Anda yang berjualan, saudaraku, kan udah tidak lagi asing itu, di setel ukuran timbang. Sehingga ketika sampai di rumah, saudaraku, waduh, udah kurang 2 on, 3 on, 1 kilo, jadi hanya tinggal 8 on, 9 on, kurang ukurannya. Justru anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus berdiri di atas kebenaran. Katakan amin. Jangan engkau kompromi dengan dunia. Itu makanya dikata engkau harus keluar. Ya, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Bukan berarti kita harus menghindar dari manusia di dunia ini, enggak. Bukan berarti kita harus tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak. Kita harus keluar, dalam arti, saudaraku, kita keluar dari cara-cara hidup mereka, dari sistem mereka yang tidak benar. Apalagi hari-hari ini, saudaraku, benar-benar siapa yang mengandalkan Tuhan dan siapa yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya, siapa yang percaya Tuhan dan siapa yang tidak percaya dan yang percaya sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena waktu akan menyaring itu semuanya. Ya, jadi keluar. Yang berikut, saudaraku, yang kedua, Abraham sangat diberkati karena Abraham sangat mengasihi Tuhan. Ya. Kenapa dikatakan ia sangat mengasihi Tuhan? Dikatakan di dalam, coba buka sama-sama dalam Kejadian tadi kita udah baca ya saudara. Kejadian pasal 13 ayat 2 sama-sama. 1, 2, 3 ya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Terus ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abraham memanggil nama Tuhan. Dan saudara perhatikan baik-baik, dikatakan di sini bahwa dari tempat persinggahan Abraham selalu mendirikan mezbah, membuat mezbah. Ya, di setiap dia tempat di situ didirikan mezbah. Itu artinya saudaraku, Abraham sangat mengasihi Tuhan. Dimanapun bertemu dengan Tuhan, Abraham selalu mendirikan mezbah. Ketika dia berhenti di satu tempat, dia mendirikan mezbah. Besok jalan lagi, berhenti lagi, dia dirikan mezbah. Artinya apa saudaraku? Mezbah itu adalah pengorbanan. Mezbah itu berbicara tentang ibadah. Ya. Orang kalau mau diberkati jangan pernah lupa ibadahnya. Anda kalau mau diberkati saudaraku harus ibadah. Firman Tuhan berkata, ya, kamu harus beribadah maka roti makananmu, air minumanmu akan diberkati dan penyakit dijauhkan Tuhan dari tengah-tengahmu. Klaim dan ingat janji firman Tuhan itu. Sakit penyakit akan lari ketika orang-orang beribadah kepada Tuhan. Ya. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Tuhan yang mengatakannya. Saudara nanti bisa protes, kenapa begitu Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang berbicara. Itu makanya saudaraku, orang-orang yang bertemu, orang-orang yang mau diberkati seperti Abraham, ia mendirikan mezbah, beribadah kepada Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Timotius bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna untuk hidup yang sekarang dan berguna untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup yang sekarang, untuk masa sekarang ini, makan minum kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Dan dikatakan untuk masa yang akan datang, kelak engkau
meninggalkan dunia ini pun engkau akan masuk surga. Itu artinya berguna untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Hidup kita tergantung kepada firman Tuhan, ya. Hidup kita tergantung di tangan Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, latih dirimu beribadah, biasakan dirimu beribadah, lakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Itu syarat mau diberkati. Ya, ada syaratnya. Yang pertama tadi taat, yang kedua mendirikan mezbah, melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan. Membangun mezbah artinya, saudaraku, yang kedua ada pengorbanan. Ya, tidak ada mezbah yang tidak ada korban. Setiap kali Abraham mendirikan mezbah, dia susun batunya, dia sembelih domba atau kambing atau sapi, dia sembelih lalu ditaruh di atas mezbah. Tanpa ada api. Itu nanti kalau berkenan kepada Tuhan, api datang langsung menyambar dari langit. Itu berarti persembahan berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan pengorbanan. Siapa yang jadi korban? Dombanya, sapinya, kambingnya, lembunya jadi korban. Bayangkan kalau dia pindah dalam satu hari 2 kali atau dalam satu minggu 2 kali, 2 minggu harus sembelih korban, sembelih sapi, lembu, domba atau kambing. Itu makanya Alkitab berkata, saudaraku, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Ada lagu kita mengatakan, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Setiap engkau menghadap Tuhan, artinya ada pengorbanan, saudaraku. Ketika engkau berdoa, ada janji di hadapan Tuhan. Setiap kali engkau menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jangan datang dengan tangan kosong, kata firman Tuhan. Mesti ada sesuatu. Itu makanya Abraham sangat diberkati. Tidak heran Alkitab mencatat dia adalah orang paling kaya. Kejadian 12 ayat 7. Coba kita lihat. Kejadian 12 ayat 7. Next. Kita melihat Kejadian 12 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Itu. Kemudian ayat 2 pasal 12 ayat yang ke-8, ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ apa? Mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Setiap tempat di mana dia singgah, dia dirikan mezbah. Dipotongnya lembu, dipotongnya. Nah, harga lembu sekarang berapa, Bapak Ibu? Ya, lembu bukan anak lembu baru lahir, anak lembu saja udah berapa sekarang? Ya, bayangkanlah, setiap kali dia mendirikan mezbah, dipotong lembu, disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Ada pengorbanan. Ya, ada dalam ibadah kita, dalam menghadap Tuhan. Ada pengorbanan, saudaraku. Kemudian lanjut lagi pasal 13 ayat 18. Dikatakan ayat 18. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Lanjut pasal 22 ayat 9. Pasal 22 ayat 9. Coba kita lihat ya. Pasal 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu.
di atas kayu api. Dan yang terakhir ini adalah anaknya sendiri dipersembahkan. Bukan lagi domba, bukan lagi sapi, bukan lagi lembu, bukan lagi anak kambing saudaraku, tetapi anaknya sendiri dipersembahkan kepada Tuhan. Itu bukti bahwa Abraham sangat mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi harus disertai dengan memberi. Jangan saudara bilang sama istrimu, sama suamimu, I love you, tapi Anda tidak pernah memberi. Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kenapa bisa memberi tanpa mengasihi? Anda bisa memberi kepada orang-orang di pinggir jalan tanpa Anda mengasihi dia, boleh dong. Ketika saudara ada meminta-minta, kasih, kita beri, tapi kita nggak begitu memperhatikan dia, kita nggak begitu mengasihi dia, boleh memberi tanpa mengasihi. Tetapi Anda akan menipu diri sendiri kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak berkorban sama Tuhan. Itu makanya Abraham dalam hidupnya satu hal yang paling disenangi oleh Tuhan, di setiap tempat mana dia berada, dipersembahkan korban kepada Tuhan. Dia sembelih lembu sapi kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang suka berkorban kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kenapa orang sulit untuk berkorban, saudaraku? Karena dalam hati mereka berkata bahwa ya nanti kurang sama saya, apa yang mau saya kasih. Itu makanya tadi hukum dunia terbalik dengan hukumnya Tuhan. Dunia berkata ya hemat pangkal kaya, ya kan, begitu lama hemat, oh kita semakin kaya. Tetapi Alkitab berkata justru terbalik. Orang yang menabur, orang yang justru banyak memberi, justru dialah yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan ada orang menghemat secara luar biasa tetapi berkekurangan, itu kata Alkitab. Orang yang hemat justru kurang, tetapi orang yang memberi justru hidupnya semakin diberkati, berkelimpahan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjamin masa depan kita. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudaraku, Abraham sangat diberkati karena dia sangat mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kenapa Abraham sangat diberkati? Karena Abraham berjalan dengan iman. Abraham melangkah dengan iman. Ya. Dalam Kejadian tadi dikatakan bahwa pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan. Dia nggak tahu tetapi melangkah saja. Dari tempat persinggahan dia pergi ke tempat persinggahan, melangkah saja. Dia nggak pernah lihat itu Israel yang sekarang, dia nggak pernah lihat. Dia nggak pernah lihat negeri yang berlimpah susu dan madunya, itu nggak pernah dia lihat. Dia hanya diperintahkan oleh Tuhan, pergi dari rumah bapakmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia pergi, melangkah dengan iman. Kalau saudara disuruh pergi, ya pergilah ke Medan. Udah tahu kita Medan kemana, arahnya di mana. Oh naik ini, baru turun dari sini nanti naik ini lagi. Udah tahu kita. Kalau saudara disuruh pergi ke Brastagi, sudah tahu tujuannya, pergi ke Brastagi. Naik apa menuju ke Brastagi, kita sudah tahu. Jalannya bagaimana menuju ke Brastagi, kita udah tahu. Ada yang lewat telaga, ada yang lewat Pancur Batu, oh untuk sampai ke Brastagi. Kita udah tahu. Tetapi ini Tuhan berkata, pergi ke negeri, belum tahu kemana negeri itu. Lalu Abraham melangkah saja dengan iman. Baik Tuhan. Nggak pernah dia membantah sepatah kata pun apa kata Tuhan. Itulah yang salut saya dengan Abraham ini. Itulah yang sangat diinginkan oleh Tuhan, tidak pernah membantah. Apalagi banyak orang sekarang membantah firman Tuhan. Anda tidak dituntun untuk belajar firman Tuhan untuk membantahnya, saudaraku. Ada orang belajar Alkitab untuk apa? Membantah.
apologet. Kalau Anda hanya membantah, saya melihat banyak mujizat dalam Alkitab. Semua mujizat terjadi dan tidak ada perbantahan, tidak ada protes. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Kalau Anda sudah protes, tidak ada mujizat. Tetapi Abraham taat saja. Tuhan bilang pergi, pergi. Kemana Tuhan? Terserah kepada Tuhan. Melangkah dengan iman, melangkah saja. Kita nggak tahu mau kemana kita, tetapi melangkah saja, lakukan saja bagian kita, maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau orang yang melangkah dengan iman, kebanyakan berlawanan dengan logika. Abraham melangkah dan melakukan perintah Tuhan dengan iman. Iman itu apa? Coba buka ya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Coba buka sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini iman. Karena imanlah Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat dari negeri yang diterimanya. Dari negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu, kalau Anda disuruh lakukan firman Tuhan, Anda nggak tahu tujuannya. Saya mau katakan, kalau Tuhan yang nyuruh, lakukanlah. Karena di balik Anda melakukan, di situ ada mujizat Tuhan. Jangan bantah lagi, kenapa aku harus lakukan Tuhan? Kan ada yang lain. Saudara, waktu pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, waktu mereka mengisi air 2-3 buyung ke dalam tempayan, waktu pesta di Kana, saudara, ada 6 tempayan di situ. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, pelayan, isi tempayan ini dengan air penuh. Ada 6 tempayan itu. Lalu saudaraku di sana kesulitan air. Itu harus mengambil air jauh ke bawah. Ya. Lalu saudaraku, pelayan-pelayan ini dengan rendah hati mengikuti saja. Mereka tidak protes. Loh Tuhan, orang ini pesta lagi butuh anggur, kenapa pula diisi dengan air? Kalau saya disuruh waktu itu, seandainya saya pasti protes. Tuhan, ini kayaknya Tuhan ini ada sedikit lari-larinya deh. Orang lagi butuh anggur, tetapi disuruh isi air. Ini Tuhan ini gimana sih? Kalau saya disuruh waktu itu, untunglah saya sudah sadar hari ini. Ya. Kalau pelayan-pelayan ini memprotes, kenapa lagi diisi dengan air? Padahal mereka butuh anggur. Tetapi pelayan tanpa protes, mereka mengambil air, kemudian mereka isi tempayan itu penuh. Ketika mereka melakukan dengan iman, percaya sajalah, percaya saja. Maria berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan lakukan saja, jangan banyak protes. Maka disitulah terjadi mujizat. Lakukan saja bagian kita. Kerja kita bukan untuk memprotes. Kerja kita bukan untuk mengkritisi perkataan Tuhan. Jangan. Kerja kita adalah melakukan bagian kita, melakukan setiap firman Tuhan sedetail-detailnya. Semua firman Tuhan yang harus kita lakukan, saudaraku. Bayangkan di sini kita lihat Abraham taat. Ia dipanggil untuk berangkat dia. Walaupun dia nggak tahu kemana tempat yang dia tuju. Melangkah dengan iman. Mulai dengan iman. Ada banyak orang dalam usaha, dia nggak tahu nanti bagaimana hasilnya, tetapi melangkah dengan iman. Bapak Ibu, dulu sekitar 15 tahun yang lalu, ya, saya
ada di dalam pelayanan ini. Dan waktu memulai pelayanan membangun gereja ini dengan ukuran seperti ini, banyak orang protes. Karena tempat ibadah kita dulu sudah ada di sana. Ukurannya 8 kali 14, udah cukup. 8 meter kali 14, udah cukup. Tetapi saudaraku, waktu saya panggil hamba-hamba Tuhan, panggil pimpinan gereja, peletakan batu, disinilah peletakan batu pertama pada waktu itu. Ya, peletakan batu pertama. Pada waktu itu gak ada modal, hanya 1 sak semen, dan belilah 1 meter pasir. Gak ada jemaat, belum ada. Ya belum banyak jemaat, belum ada jemaat, hanya beberapa orang lah, belum banyak. Dan jemaat pun ya seperti mereka ini ada di belakang. Mama Sape, mana Mama Sape situ? Nah, itulah mereka lah dulu. Mana Mas Sape? Halo Mas Sape, mana dirimu? Tadi saya lihat, pergi dia. Adalah itulah jemaat yang paling lama ini Mama Sape ini. Ya, dan saudaraku, adalah mereka di situ. Ada Hopung Huta Barat waktu itu. Itu aja. Dan saudaraku, letakkan batu. Banyak orang mengkritisi saya. Ini bahkan menceritakan kemana-mana. Ini memang pendeta apalah ini. Ya kan? Membangun gak ada modal. Mereka pakai ayat lagi. Ada ayatnya loh pendeta. Kalau engkau mendirikan rumah baik, engkau duduk, pikirkan dulu anggarannya. Cukup enggak? Gak ada modal dirikan gereja. Melangkah saja, saya bilang gak peduli saya hanya diperintahkan untuk buat gini, saya lakukan. Ini kan masih belum selesai. Ini gereja ini masih lanjut lagi ke depan. Kita berdoa ke depan nanti lebih rapi lagi di depan sana, saudaraku. Artinya bahwa melangkah saja dengan iman, nggak ada modal, nggak ada uang. Tapi saya pegang seperti yang Abraham lakukan. Ya, kemarin saya baru disadarkan, ada seorang ceritakan, Pak Pendeta, dia bilang begini. Dulu waktu Bapak memulai itu, saya sebenarnya sinis melihat Bapak. Benci. Kenapa Pak? Ini pendeta gak ada uang mau bangun gereja. Jemaat pun gak ada. Bangun gereja besar, ukurannya pula besar sekali. Saudara yang dikasih itu kan, saya tidak peduli dengan itu. Tetapi saya katakan bahwa ya saya lakukan saja bagian saya. Saya mulai saja, saya lakukan. Urusan Tuhan mau memberkati atau tidak. Kalau memang Tuhan tidak izinkan, ya siapa yang malu. Yang penting udah dirikan tiang-tiang. Makanya saudaraku, pemasangan fondasi ini 1 tahun. 1 tahun kumpul-kumpul pasang fondasi. Kemudian tunggu lagi 1 tahun berikutnya, 1 atau 2 tahun baru pasang tiang. Sampai orang ngejek-ngejek, ini gereja ini gak ada modalnya. Beda dengan gereja-gereja tetangga. Dalam 1 tahun selesai. Seperti di depan ini 1 tahun selesai semuanya. Ini ada lagi mau gereja mau dibangun, hanya beberapa bulan udah berdiri gitu. Kita dulu jadi bahan ejekan orang. Ya, tetapi saya melangkah saja, lakukan saja, melangkah saja dengan iman, melangkah saja dengan iman, lakukan saja bagian kita. Makanya sering saya bilang sama panitia maupun panitia pembangunan, kadang panitia Natal juga saya bilang, biasanya kami di sini nggak pernah defisit, tidak pernah kekurangan. Setiap tahun itu pasti ada lebih. Makanya tidak perlu takut. Buat apa saja yang mau dilakukan. Yang penting kita Natal kita harus melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan akhirnya terbukti beberapa tahun tidak pernah kurang, malah ketika pembubaran panitia lebih, saudaraku. Artinya apa? Tuhan itu, saudaraku, maha kaya. Lakukan saja bagian kita. Kenapa? Berjalan saja dengan iman. Dan pelayanan di sini bisa saya katakan pelayanan karena iman, berjalan dengan iman. Kami tidak tahu dulu kalau nanti gambaran gereja ini begini, jemaat ada.
Lah sekarang begini, apakah tidak berguna ruangan gereja sebesar ini dengan kondisi sekarang? Harus ada jarak 1 meter. Ada yang membangun gereja hanya sekian saudaraku, lalu banyak jemaat, maka berulang-ulang. Ada sampai 3 kali, 5 kali. Seperti abang saya di Medan saudaraku, dia 5 kali beribadah. 3 kali pagi, 2 kali sore dan malam. Bayangkan saudaraku, gak capek itu. 5 kali dalam satu hari ini, 5 kali. Kenapa? Jemaatnya banyak. Dan jemaatnya saudaraku harus diukur 1 meter. Jaga jarak sekarang ini. Capek sekali. Saudaraku, artinya apa? Lakukan saja bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Iman, melangkah saja dengan iman. Ini cerita bangun gereja sebelah ini. Pertama dulu saudaraku, belum ada rencana. Udahlah nanti di sini aja fokus. Udahlah fokus ke bangun gereja ini saya pikir. Tetapi satu kali saudaraku adalah yang ngantar semen. Kalau nggak salah 5 sak. Dalam hati saya nggak tahu siapa antaranya. Sampai sekarang ini saya nggak tahu. Saya tanya juga sama tukang panglong itu, ini dari mana? Dia bilang, Pak nggak usah dikasih tahu. Oh ya udah, itu pas dari Tuhan. Kami hanya berdoa, Tuhan berkati mereka yang sudah berkorban ini. 5 sak. Lalu saya pikir-pikir untuk apalah ini. Ah, udahlah diam aja lah di situ kan. 2 hari kemudian ada yang ngantar. Nanti kalau apa foto-fotonya lihat di apa saudaraku, di Facebook GPD Pemulihan, situ semua sudah dikasih. Ada orang ngantar satu truk pasir. Disitulah tempatnya. 2 hari kemudian setelah semen. Disitulah mulai iman saya mulai melangkah. Berarti ini kita harus bangun. Rombak. Besoknya saudaraku saya panggil teman-teman pendeta. Ayo kita mau bongkar ini. Kami bongkar ini. Bongkar. Saudaraku bongkar. Ya. Hanya dengan modal semen dan pasir. Belum ada yang lain. Besok-besoknya menyusul lagi, ada saja. Sampai semua saudaraku yang keramik di pinggir itu, saya juga nggak tahu. Dikirim keramik, tapi keramik ini untuk apa? Keramik ini mau taruh di mana? Udahlah taruhlah di luar itu. Makanya ada keramik di luar itu. Ada orang yang ngirim, kami nggak tahu dari mana. Seng yang terakhir, itu seng di atas itu saudaraku, saya nggak tahu. Ada yang ngasih memang beberapa lembar seseorang. Tetapi yang lain itu dikirim. Itu bukti bahwa kalau kita melangkah dengan iman, Tuhan pasti akan menyediakan. Amin saudara. Ya orang gampang saja, lakukan saja bagian kita. Tuhan bilang begini, iya Tuhan. Makanya ada lagu yang mengatakan, ku jawab ya, iya, iya. Ayo nyanyi sama-sama. Ku jawab ya, iya. Ya, terus ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nggak ada yang lain, hanya ya Tuhan. Ya Tuhan. Siap Tuhan. Lalu bagaimana caranya Tuhan memberkati saudara? Nggak usah pikirkan. Itu urusan Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati saudara. Yang penting firman Tuhan berkata, siap Tuhan, saya lakukan Tuhan. Tuhan berkata lakukan ini, siap Tuhan, saya lakukan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat kesetiaan, ketaatan saudara, maka ia akan membuka jalan dengan caranya Tuhan sendiri. Apa yang tidak pernah terpikir oleh engkau, apa yang tidak pernah terlintas di dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau katakan sedikit pun, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara. Katakan amin. Yang berikut, iman harus menghadapi tantangan. Iman bertentangan dengan logika dan perasaan kita. Iman adalah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa sudah terjadi. Sudah terjadi. Coba buka dalam Markus 11 ayat 24. Ayo, Markus 11 24. Buka sama-sama. Ayo baca. 1, 2, 3. Ya.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya, maka hal itu diberikannya kepada. Percaya engkau sudah terima dulu loh katanya. Apa saja, artinya apa saja. Tidak ada batasan, apa saja. Ini menantang ini saudara. Ini tantangan buat kita. Apa saja yang kau minta dan doakan, percaya. Percaya bagaimana? Nah ini dia, dipercaya ini masalahnya seringkali kita tidak lulus. Percaya kita lah yang membuat itu terjadi. Keyakinan kita lah, iman kita lah yang membuat itu terjadi. Ketika engkau percaya telah menerima, maka baru terjadi. Dikatakan, percayalah bahwa kamu telah sudah. Saya kasih umpama, minta umpamanya mobil. Tuhan berkatilah kami mobil. Pak Siregar contohnya minta mobil. Berkati kami mobil. Begitu berdoa, bayangan Bapak Siregar ini mobilnya itu warna. Hah? Wah. Warna apa Pak? Hitam. Iya ya. Yang 6 roda atau 4 roda? Waktu dia berdoa Bapak Ibu, dia berdoa dalam nama Yesus, itu bayangannya itu sudah ada di depannya. Itulah namanya percaya kamu telah menerima. Walaupun begitu berdoa, amin. Kita lihat belum ada. Itu namanya iman. Kalau engkau berdoa dalam kesembuhan, dalam sakit penyakitmu, mungkin engkau sakit kepala, Tuhan angkat semua sakit kepala yang ada di kepala saya dalam nama Yesus. Bayangan saudara, begitu amin, sakit itu sudah hilang. Asal jangan hilang kepalanya. Artinya apa saudaraku? Sudah terjadi loh. Tuhan berkati usaha saya. Ada banyak pelanggan, akan ada banyak konsumen yang akan memesan kepada saya. Bayangan saudara, ada banyak ribuan orang akan menghubungi saudara, telepon saudara karena meminta sesuatu kepada saudara. Itu bayangannya, itu iman. Kalau engkau pengusaha, pedagang di pasar, di pajak saudaraku, begitu pagi-pagi engkau berdoa, Tuhan berkati usaha kami hari ini. Bayangan saudara, iman saudara mengatakan bahwa semua barang yang akan dibawa di sana hari ini pasti habis semua. Tidak ada yang dibawa pulang. Itulah namanya iman. Percaya dengan sungguh-sungguh. Walaupun begitu buka mata, masih belum tahu, belum melihat. Makanya iman itu sesuatu yang belum kita lihat tetapi kita percaya. Belum kita tahu tetapi kita yakin. Sama seperti Abraham, pergi dari rumah sanak saudaramu ke negeri yang akan ditunjukkan. Dia gak tahu di mana itu pergi, di mana tujuannya, tetapi dia melangkah saja. Melangkah saja. Melangkah saja. Itu jauh loh Bapak Ibu. Perjalanan Abraham itu sampai ke tanah perjanjian itu jauh. Ya, bangsa Israel 40 tahun. Ya, tetapi Abraham mungkin 1 tahun 2 tahun, belum ada Alkitab menulis secara mendetail berapa lama. Tetapi dia singgah ke tempat persinggahan, Ya, artinya saudaraku, percaya saja. Yang keempat, next, ini yang terakhir. Yang pertama tadi apa saudaraku? Kenapa Abraham diberkati? Karena Abraham taat. Yang kedua tadi kenapa Abraham diberkati? Ya, kok cuma 1 orang? Dia selalu apa? Mempersembahkan korban atau mendirikan mesbah. Yang ketiga apa? Dia melangkah dengan iman. Dan ini yang keempat, Abraham menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, kita baca ayat-ayatnya. Ini ada ayatnya. Ya, sama-sama kita baca. Ambillah anakmu, 1, 2, 3. Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi,
yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang hambanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Perhatikan saudaraku, kali ini saudaraku, Abraham menunjukkan bahwa dia memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia tidak main-main dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata ambillah, nyawanya pun diserahkannya, saudaraku. Anaknya loh, saudaraku, anak yang dikasihi satu-satunya, anak perjanjian. Itu anak di masa tuanya. Anak perjanjian. Tuhan udah berjanji, lihat di langit beribu-ribu bintang di langit, begitu keturunanmu. Lihat tepi laut, ya, pantai, ribu-ribu pasir di tepi laut itu, begitulah nanti keturunanmu. Sampai umur 99 tahun janji itu belum tergenapi. Si Sarah juga sudah 74 tahun juga belum tergenapi. Tetapi genap, Sarah berusia 75 tahun, Abraham berusia 100 tahun. Disitulah baru digenapi, anak lahir dari kandungannya sendiri. Itu pun hanya 1, tidak banyak-banyak, cuman 1. Waktu lahir si Ishak, betapa bahagianya Abraham. Oh, inilah dia penerus generasi masa depanku. Udah sampai muda, udah besar, udah muda dia, udah remaja. Dibilang Tuhan, kasih anakmu, persembahkan kepadaku. Secara logika Abraham pasti bertentangan dan dia tidak akan bersedia. Tetapi apa yang terjadi? Ia melakukannya. Ia ambil anaknya, ia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, mengutamakan Tuhan. Kalau Tuhan minta, kasih. Kalau Tuhan perlu, kasih. Anak kita pun kalau Tuhan minta, kasih. Coba, satu dari antara saudara, mau nggak Bapak Ibu kasih untuk Tuhan menjadi pelayan Tuhan? Mau? Oh mau om, apalagi yang bandel-bandel itulah, kasihlah itu. Biasanya dikasih sama Tuhan yang bandel-bandel. Kasih yang paling baik, jangan yang bandel dikasih sama Tuhan. Amin. Banyak kita saudaraku, nanti dia nggak tahu, makanya nanti gimana? Kalau dia jadi pendeta nanti apa makanannya, bagaimana nanti? Nggak ada jaminan. Tuhan yang menjamin. Terbukti sampai hari ini, saya mau katakan, tidak ada pekerjaan yang paling indah selain melayani Tuhan. Katakan amin. Itu makanya anak saudara persiapkan juga untuk melayani Tuhan, untuk jadi hamba Tuhan. Banyak orang yang bangga ketika anaknya polisi, tentara, jadi anggota DPR, pejabat, PNS. Sedikit orang bangga. Sebenarnya Anda harus bangga kalau anak-anak saudara ada yang jadi pendeta. Gak ada amennya kan? Kenapa saudaraku? Karena urusan dan pekerjaan menjadi hamba Tuhan, pendeta, itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Seringkali ada orang tua, nggak usah jadi pendeta kau, nanti kau nggak tahan. Malah dilemahkan iman anaknya. Jangan nanti kau, apakah kau udah siap menderita nanti? Jangan, kasih support, kasih semangat. Karena katakan indah. Dan terbukti saudaraku, sampai hari ini menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Karena setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Setiap saat kita
meneliti firman Tuhan. Dan pekerjaan melayani Tuhan itulah yang paling indah dan mulia. Itu sebabnya kalau ada di antara anak-anak saudara yang menjadi hamba Tuhan, dorong dia, persiapkan dia, ya, dari sekarang, ya, karena ini tuaian banyak tetapi penuai sedikit. Tuaian banyak tetapi nggak ada penuai. Pekerja untuk tuaian itu persiapkan, ya. Kalau bisa pun anak saya udah berdoa itu, kalau bisa semua anak saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Kenapa? Karena melayani Tuhan itu yang paling indah. Nah, pada waktu itu Ishak masih remaja, diserahkan Abraham, padahal itu adalah anak satu-satunya. Dia bertindak dengan iman. Dia berkata bahwa aku menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan butuh Ishak ini, maka saya harus menyembelih, saya harus sembelih. Mungkin dalam hidup Abraham pun kalau diminta serahkan nyawamu, diserahkannya. Saking dia mengasihi Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu, kalau engkau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kalau Tuhan perlu anakmu untuk melayani, kasih untuk melayani Tuhan, saudaraku. Amin. Jangan tahan. Kasih yang terbaik, jangan yang bandel-bandel. Ada itu dulu. Oh, itu ada yang bodoh-bodoh, itu di sekolah-sekolah Alkitab kok, sekolah Alkitab kok. Ya. Sehingga ketika dia berdiri di atas mimbar, ya apalah terbalik-balik Alkitabnya. Yang mana begitu. Jangan, kasih yang pintar, kasih yang cerdas, kasih yang terbaik untuk melayani Tuhan. Saya berharap, karena sampai sekarang belum ada anak rohani saya dari jemaat ini khususnya untuk jadi hamba Tuhan. Saya sebenarnya udah lama minta, kalau boleh Tuhan, adalah anak-anak rohani saya dari gereja ini yang akan terjun melayani Tuhan, minimal seperti saya. Saya berdoa itu, dan mungkin nanti di generasi anak-anak kita ada orang-orang yang akan siap melayani Tuhan, saudaraku. Amin. Ya. Kenapa? Karena memang generasi itu akan bergeser terus. Kami nanti akan pergi. Ada yang menggantikan. Ada generasi penerus yang akan melayani Tuhan. Dan saudaraku, pelayanan di masa akan datang lebih luar biasa lagi dari hari-hari ini. Pekerjaan Tuhan ke depan ini lebih dahsyat lagi daripada hari-hari ini. Jangan lemahkan iman anakmu. Kalau anak-anak saudara mau melayani Tuhan, biarkan dia melayani Tuhan. Izinkan dia, ya, biarlah dia belajar sekolah Alkitab kah, belajar firman Tuhan kah. Persiapkan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Karena hanya melayani Tuhan itu yang paling indah. Itu yang dilakukan Abraham, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. 4 hal ini, saudaraku, kiranya memberkati kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Lakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagiannya. Saya simpulkan, Abraham diberkati karena dia taat kepada Tuhan, senantiasa mendirikan mezbah dimanapun dia pergi dan berada. Ada ibadah, ada doa, ada syukurnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, Abraham melangkah dengan iman. Dia tidak tahu tujuannya, tetapi dia melangkah dengan iman, percaya saja. Dan yang keempat, Abraham diberkati karena menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita berdiri semua, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.